Siap. Hormat. Anak-anak, Baik. apa kabar kalian? Baik. Siap untuk ketemu belajar, Pak? Sudah, Pak. Yang bawa HP tolong simpan ya. Iya, Pak. Datang siap untuk belajar. Ya, jadi sebelum kita mulai dengan pelajaran pada pagi ini, kita minta salah satu dari anak-anak untuk pimpin kita dalam doa. Dan sebelum berdoa, kita orang pimpin untuk menyanyikan satu pujian. Siapa? Pak yang tunjuk. Ya, Ofri. Maju. Datang maju. Coba, Pak. Lagu kami puji dengan riang. 1, 2, 3. Kami Puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan kalian, sungguh suka yang abadi, beri sinarmu menyerah. Silakan ulang ini lagu karena tadi banyak yang sudah menyanyi. 1, 2, 3. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun menang. Kabut dosa dan derita, kebimbangan kalian, sungguh suka yang abadi, beri sinarmu menyerah. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang Maha Murah, Bapa yang Maha Pengasih, pada pagi yang ini Tuhan, kami akan mulai dengan kegiatan belajar kami dan untuk berkati kami dari awal hingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Ya, ada yang masih ingat kok? Hari ini kita belajar tentang apa? Lupa, Pak. Lupa? Ya, Pak. Kemarin lupa aku bilang kok. Kasih tahu kalau hari ini kita belajar tentang mari beribadah. Sudah? Sudah. Ya. Nah, sebelum kita memulai dengan masuk dalam materi, Pak mau cek daftar hadir dulu. Kristen Wilawa, Hadir, Pak.
Risma Nurbahan, Ada Pak. Ofrita Nasib, Ada Pak. Susan Raja, Ada Pak. Yunus Henuk, Ada Pak. Dor Ladang, Ada Pak. Simpson Living, Ada Pak. Dat Ladang, Ada Pak. Dixon Balu. Ada Pak. Ya, terima kasih ya. Ya Pak. Ya Pak. Ya jadi sebelum memulai dengan materi Pak mau menyampaikan indikator dan tujuan yang harus dicapai dalam materi ini. Silakan dicatat ya. Ya Pak. Ya, indikator yang pertama, Pak tulis di papan atau Anda langsung catat? Tulis di papan. Saya mau tulis ya. Ya Ya Pak. Pak. Yang di belakang bisa lihat. Bisa Pak. Ya silakan dicatat. Sudah. Belum Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Ya itu indikator yang harus kita capai dalam materi hari ini. Nah, di sini juga ada tujuan. Nah, tujuan yang harus dicapai dalam materi ini ada 3. Baik Pak. Ya.
Cara deh. Silakan dicatat. Sudah. Belum Pak. Yun, sudah apa belum? Sudah apa belum? Sudah Pak. Sudah Pak. Ya, kalau sudah, kita akan memulai pelajaran kita pada pagi ini. Semua bawa kitab. Ya, kalau bawa buka di Ulangan pasal 10 ayat 12 dan 13. Ulangan berapa Pak? Ulangan 10 ayat 12 sampai 13. Sudah. Sudah Pak. Ya, satu orang baca untuk kita semua. Orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya keadaan berapa? Sudah. Ya, hari ini kita belajar tentang mari beribadah. Nah, beribadah di sini itu ada dua, yaitu di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Ada yang tahu ibadah itu apa? Ada? Berdoa. Ya, berdoa. Memuji nama Tuhan. Ada lagi? Bersyukur firman Tuhan. Ada lagi? Ya, jadi ibadah yang disampaikan oleh adik-adik semua itu betul. Nah, ibadah itu adalah bentuk bakti dari kita manusia kepada Allah. Kita mengucap syukur atas apa yang kita terima. Nah,
karena adik-adik sudah mengerti apa itu ibadah, maka Pak mau kasih tugasnya langsung kumpul ya. Tulislah ya. Tugas 1 nomor. Tulislah apa yang dilakukan di dalam ibadah. Pak kasih waktu 5 menit. Nanti satu orang harus berpendapat. Semua belajar. Sudah ke belum? Sedikit baca. Sudah Pak. Sudah. Ya. Ini satu orang kamu kumpulkan. Ini hampir aja. Ya, jadi ini Pak jadikan sebagai nilai tugas ya. Ya Pak.
ya kita mulai dengan materi kita pada hari ini. Jadi ibadah itu di dalam perjanjian lama itu ibadah pada zaman perjanjian lama, orang-orang itu menyatakan akan kecintaan dan kehormatan mereka itu melalui persembahan. Mereka memuji dan menyembah Allah itu dengan bersukacita lewat persembahan yang mereka berikan. Dan ciri utama dari perjanjian lama yang mereka menyatakan ibadah mereka itu adalah sebagai persembahan syukur. Nah, yang menjadi cerita leluhur dalam perjanjian lama yang mereka menyatakan akan persembahan mereka itu sebagai ibadah itu ada Abraham, Kain, dan Yakub. Jadi yang pertama itu Abraham. Abraham itu memberikan anak satu-satunya Ishak. Dia mempersembahkan Ishak itu bukan karena keinginan dari dirinya sendiri, tetapi itu adalah sebuah kesetiaan yang ia perlakukan. Ia nyatakan sebagai wujud syukur untuk Tuhan, dan ia mempersembahkan Ishak. Nah, yang kedua itu bentuk korban persembahan dari Kain dan Habel. Nah, persembahan dari Kain itu, Kain mempersembahkan kepada Allah itu dari hasil tanaman, dan Habel memberikan persembahan domba yang paling baik. Nah, itu adalah sebagai wujud ketaatan mereka kepada Tuhan, kepada Allah. Yang ketiga Yakub memberikan persembahannya itu kurban sembelihan di atas gunung berupa seekor lembu jantan. Itu juga merupakan ketaatan yang mereka wujudkan kepada Allah. Nah, yang kita masuk di yang di dalam akan persembahan sebagai wujud ibadah dalam perjanjian lama itu juga ada unsur-unsur. Ya, jadi unsur-unsur ibadah dalam perjanjian lama itu, yang pertama itu musik. Musik itu berupa apa saja? Gitar, apalagi? Seruling, drum band, Apalagi? Rebana. Apalagi? banyak Pak. Ya, jadi mereka memanfaatkan alat musik yang ada untuk memuji nama Allah. Unsur yang kedua itu adalah
pembacaan firman. Nah, di dalam unsur yang ketiga ini pembacaan firman ini merupakan bukan. Ini dilakukan manusia untuk mencapai kesejahteraan dalam melakukan akan kehendak Allah. Karena Allah yang menciptakan manusia, maka wajib hukumnya manusia menyatakan syukurnya lewat ibadah kepada Allah. Dan inti dari pemberitaan firman juga itu adalah sebagai respon manusia terhadap kebaikan Allah yang Allah nyatakan di dalam setiap kehidupan manusia. Nah, respon manusia itu kepada Allah itu berupa doa, bernyanyi, melakukan firman Tuhan, memberikan persembahan, dan menjadi saksi Kristus. Sampai sini mengerti? Mengerti, Pak. Ya, kita lanjut di ibadah di dalam Perjanjian Baru. Nah, ibadah yang dilakukan di dalam Perjanjian Baru itu kebiasaan dari ibadah orang Yahudi itu mereka lakukan di yang namanya sinagoge. Ada yang tahu sinagoge itu apa? Gereja, tempat ibadah. Ya, betul. Jadi sinagoge ini adalah gereja. Nah, mereka berkumpul di sini untuk bersekutu dan membaca Taurat. Lebih khususnya membaca firman Tuhan. Dan di dalam sinagoge ini juga mereka dipimpin oleh kepala-kepala rumah ibadah. Jadi tugas dari ini kepala rumah ibadah ini adalah dia menjadi penengah dalam memperkenalkan akan pengunjung kepada jemaat-jemaat. Nah, di dalam ibadah dalam Perjanjian Baru juga ada unsur-unsur. Nah, unsur-unsurnya seperti berikut. Unsurnya sama juga dengan di dalam Perjanjian Lama. Di unsur-unsur ini ada 4. Nah, yang keempat itu adalah tarbum. Ada yang tahu apa itu tarbum? Tidak, Pak. Tarbum. Pernah dengar itu juga, Pak? Ya, jadi tarbum ini merupakan penjelasan atau penafsiran
penafsiran terhadap Alkitab atau ayat-ayat Alkitab. Nah dia sama juga dengan ibadah di dalam Perjanjian Lama. Di dalam ibadah Perjanjian Lama ada ibadah yang Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat-jemaatnya, yaitu bisa dilihat dalam Roma 12 ayat 1. Sudah? Ya, satu orang tolong baca. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Sudah Pak? Sudah. Ya, jadi di sini Paulus mau menasihatkan kepada jemaat agar mereka mempersembahkan akan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Karena itu adalah apa tadi? Ibadah yang sejati. Ya, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati itu adalah kita mempersembahkan tubuh kita menjadi milik Allah. Yang kedua, di dalam Kolose ayat 23. Satu orang coba buka. Apa Pak? Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Surah Pak. Ya, jadi di sini juga Paulus menasihatkan akan kepada pengikut Kristus bahwa mereka itu harus menganggap semua pekerjaan mereka itu adalah suatu pelayanan kepada Tuhan. Untuk itu Paulus mengajarkan bahwa apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita adalah bekerja dan berbuat baik untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi jika kita melakukannya untuk manusia, kita pasti akan putus asa atau mundur. Karena ketika ada halangan, ada tantangan, maka dengan otomatis kita akan mundur. Tetapi ketika kita melakukan ibadah yang sejati kita kepada Tuhan, maka kita memiliki pengharapan yang pasti dan kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Kita mempersembahkan akan tubuh kita kepada Tuhan. Sampai sini ada yang kurang mengerti? Mengerti. Ya. Jadi kita masuk di yang berikut, yaitu perbedaan ibadah di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ada yang tahu? Tidak Pak. Ya, jadi perbedaan. Perbedaan di dalam Perjanjian Lama itu ibadah dilakukan secara pribadi dan juga bersama-sama, dan juga manusia membangun mezbah dan memberikan persembahan sebagai ibadah. Yang kedua itu ibadah dari Perjanjian Lama itu adalah sebagai persembahan kurban.
perbedaan perjanjian baru. Jadi yang perjanjian baru yang pertama itu ibadah itu dilakukan secara berkelompok, dan pusat dari ibadah itu adalah pengharapan akan Yesus Kristus. Yang kedua itu adalah penekanan utama itu ada meliputi akan suasana hati kita. Nah, suasana hati kita itu yang menjadi patokan, yang itu yang sebagai ibadah kita kepada Yesus Kristus. Yang terakhir yaitu tujuan beribadah. Tujuan beribadah di dalam perjanjian baru itu bukan mempersembahkan kurban, tetapi memberikan Injil lewat perkataan dan menjadi saksi Kristus. Sampai sini ada belum mengerti? Ya. Jadi sebelum Pak menyimpulkan materi hari ini, Pak mau kasih tugas, kasih PR untuk minggu depan. Ada 2 nomor. Dicatat ya. Ini PR minggu depan kumpul. Pendapat lihat kok. Sudah lihat? Tak baca. Ya, nomor 1 itu sebutkan salah satu wujud ibadah. Sudah? Belum Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah. Sudah. Yang kedua itu sebutkan tujuan beribadah. Ada Pak. Ada belum? Pak. Ada Mas tulis. Ya Pak. Ya Pak. Sudah Pak. Sudah? Ya Pak. Ya. Jadi materi hari ini itu mengenai ibadah. Nah, ibadah itu adalah merupakan bentuk bakti kita kepada Allah. Kita mengucap syukur atas apa yang kita terima dan atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan di dalam ibadah juga ada unsur-unsurnya. Yang pertama, musik, doa, pembacaan firman, dan penjelasan mengenai ayat Alkitab. Silakan dicatat ya. Dan juga ada perbedaan dari ibadah dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, di dalam perjanjian lama itu ibadah itu dilakukan bisa dilakukan secara pribadi dan secara berkelompok. Dan ibadah juga bentuk ibadah dari perjanjian lama itu adalah membangun mezbah dan mempersembahkan kurban. Terus dari
Perbedaan dari perjanjian baru itu adalah ibadah dilakukan secara berkelompok dan pusat dari ibadah itu adalah penggenapan akan Allah, penggenapan akan Yesus Kristus. Yang kedua itu penekanan yang paling utama di dalam perjanjian baru itu adalah suasana hati. Tuhan mau melihat hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh mau melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suruh. Kita melakukan akan perintah Allah dan saling menolong sesama. Tidak nakal itu juga merupakan bentuk dalam ibadah, dan ibadah juga itu bisa dilakukan di mana saja. Ya, jadi itulah materi kita pada hari ini. Semua mengerti? Mengerti, Pak. Ya, karena semua sudah mengerti, maka kita akan mengakhiri pertemuan kita hari ini. Ya, satu orang pimpin kita di dalam doa. Saya, Pak. Semua bangun berdiri ya. Dengan satu orang. Ya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita semua menghargai dan kepada Bapa di surga. Terima kasih karena Bapak sudah melindungi kami dari awal pembelajaran kami hingga sudah selesai dengan baik. Saat ini kami mau pulang, biar kami berjalan, supaya kami tiba di rumah kami masing-masing.